di hari Termute, Cid. cek cek termute ya. Tidak, tidak. Kedengaran, Pak. Siap. Ya, setiap yang kita selenggarakan setiap hari Kamis ya. Terima kasih Pak Prof sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Kita doakan semoga Pak Prof selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikutnya sekalian. Jamaah Exposter yang dirahmati Allah, sebelum kita kembali merimain kepada rekan-rekan yang sudah bergabung untuk bisa merimain kembali teman-teman yang ada di masing-masing unitnya ya. Di sini sudah hadir juga teman-teman dari GSD, ada beberapa ya. Dari GES juga ada dari SS, kemudian juga dari Outer pun juga sudah turut hadir ya bersama-sama. Silakan kembali jadi bisa lebih banyak yang mengikuti dan bisa lebih apa namanya develop. Dan teman-teman juga bisa diaktifkan juga videonya untuk lebih interaktif. Baik, mengawali kegiatan semester pagi ini, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh saudara Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalun wa huwa khairul lakum wa asa an takruhum syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farid. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua MTTG yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Waris. Pada Pak Waris dipersilahkan. Baik, makasih. Sajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami cintai Bapak Ustadz Profesor Dr. Rusli, MSc, SC, yang alhamdulillah semoga diberikan kesehatan dan kekuatan, keikhlasan. Pun tidak berada sepulau dengan kita, tapi beliau masih bisa meringankan langkahnya, membagi waktunya untuk kita sekalian di Sulawesi Tengah ini, di Telkom. Teman-teman sekalian yang sudah join, mungkin Pak Kus sudah join juga, yang kami hormati selaku General Sulawesi Tengah, atau mungkin ada perwakilannya juga. Makasih Pak Rahim selaku manajer area di Telkom Properti. Ada juga teman-teman dari Outer ya, dari Parigi tadi ada juga teman-teman unit SS, dari unit EGS, dari Toli-Toli ada, mohon bisa di-remind kembali timnya dan teman-teman unit yang lainnya juga. Jadi bukan cuma kita saja yang mendapatkan manfaat dari
S-Booster NTT Gas Butang ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitasnya kita dan bisa terpilih untuk mengikuti kegiatan S-Booster ini, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan yang positif buat kita sekalian. Dari saya cuma ingin merimain bahwa ini adalah salah satu event yang diadakan secara ofisial dari kantor ya, dari Telkom, mulai dari kurikulum yang sudah dibuat oleh perusahaan, dan harapannya kurikulum itu bisa kita ikuti, bisa kita dalami apa-apa isinya, dan itu menjadi spirit dalam kita beraktivitas, tentunya dalam mendukung perusahaan ini juga untuk bisa berkontribusi lebih maksimal lagi. Dan menjelang akhir tahun ini, kami pun juga berharap mohon bantuannya dari Pak Prof untuk bisa memberikan feedback dan masukan juga buat MTTG ini, dan khusus untuk perusahaan kami mohon doanya Pak Prof. Kami sudah diberikan target secara periodik begitu, baik bulanan, mingguan, namun ternyata tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, khususnya kepada target, itu ternyata belum tercapai gitu, sesuai yang diharapkan. Ini mungkin bisa menjadi masukan buat kita, mungkin dari hal perspektif spirit begitu. Apakah ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu. Saya sempat mendapatkan masukan juga dari teman-teman, segala effort sudah kita maksimalkan gitu, yang kami akui. Namun ternyata ada yang mengatakan perlu dibantu doakan juga, sehingga bagaimana kita mencapai target ini bukan cuma dimensi akli ya, akal saja yang kita lakukan, tapi memang perlu ada dimensi spiritual juga gitu. Ini mengimplementasi dimensi spiritual ini untuk bisa mencapai target yang kemarin ada yang mengatakan kayaknya mustahil kita bisa mencapainya begitu. Bahkan ada yang membuat kata harus ada langkah shortcut untuk bisa mencapai target ini. Ini apakah dimungkinkan kita bisa melibatkan dimensi spiritual ini untuk bisa turut mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi pada akhir sesi setelah Pak Prof menyampaikan. Dan tentunya yang akan disampaikan Pak Prof nanti mengenai harmonis. Mungkin ini harmonis yang perlu kita lakukan juga dalam beraktivitas, bisa kita simak bareng-bareng yang akan disampaikan oleh Pak Prof. Sekian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, silahkan disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waris. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Prof dengan tema harmonis menjamin sukses dalam bekerja, yang seperti biasa juga akan dilanjutkan dengan materi fikih. Kepada Pak Prof, dipersilakan. Dilihat ini Pak Tasrif, slide. Dan kelihatan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami Pak Waris sebagai Ketua MTTG Telkom Sulsel, Bapak Tasrif sebagai host, dan seluruh peserta pengajian Zoom atau Zoomiyin dan Zoomiyat yang dimuliakan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini, saya diminta untuk memberikan sejenis sharing informasi dan pengetahuan terkait dengan tema yang ke-45, yaitu terkait dengan persoalan harmonis. Amin, sukses bekerja. Kalau kita lihat dari tema ini, paling tidak ada dua variabel penting, ada dua kata kunci yang sangat penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kata harmonis, yang kedua adalah kata sukses bekerja. Sukses bekerja ini adalah
salah satu yang menjadi target dan tujuan setiap orang yang bekerja di perusahaan atau di tempat-tempat pekerjaan lain. Dan kesuksesan bekerja ini mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan harmonis. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep harmoni ini adalah konsep penting di dalam sebuah pekerjaan. Dan karenanya maka konsep ini harus diulas. Dan bagaimana perspektif Islam melihat konsep ini. Dan kalau kita melihat bagaimana perspektif dan pandangan Islam terkait dengan persoalan harmoni ini, yang kata harmoni ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan iltiam, yang mempunyai padanan yang sama atau mempunyai indikator diantaranya adalah ada keserasian, ada keselarasan, ada keseimbangan atau keadilan. Dan konsep harmoni ini yang mempunyai indikator-indikator yang saya sebutkan tadi pada dasarnya adalah itu mempunyai dasar. Bisa dirubah, ada satu itu yang terakhir. Mempunyai dasar yang teologis yang kuat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, Allah itu sangat mencintai keharmonisan, keserasian, keseimbangan. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Allah menciptakan alam semesta ini semuanya teratur, serasi dan selaras, seimbang. Di dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu disebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat di dalam ciptaan dan kreasi Allah itu adanya ketidakseimbangan, semuanya seimbang. Sebagai contoh misalnya Allah ciptakan manusia itu seimbang semua. Tidak ada yang tidak seimbang. Allah ciptakan dua tangan, Allah ciptakan dua lubang hidung, dua mata, dua telinga, dan semuanya itu seimbang. Tidak ada yang tidak seimbang. Anda bisa bayangkan kalau Allah ciptakan cuma satu mata, bagaimana dan apa yang terjadi? Dan bagaimana kalau seandainya Allah cuma ciptakan satu telinga, apa yang terjadi? Dan bagaimana kalau seandainya Allah ciptakan cuma satu kaki, apa yang terjadi? Maka sulit bagi manusia untuk berjalan, berarti tidak ada keseimbangan. Yang kedua, alam semesta ini seimbang. Anda bisa bayangkan misalnya matahari itu bergeser saja sedikit, itu bisa menciptakan kiamat itu. Kenapa? Karena Allah sudah ukur semua secara akurat. Bagaimana letak matahari dan bagaimana matahari itu beredar di porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar di porosnya, tidak keluar sedikit pun, tidak keluar 0,0001 milimeter misalnya. Kalau seandainya dia keluar sedikit, maka telah terjadi ketidakseimbangan dan akan terjadi kiamat besar. Begitu pula dengan bulan. Dia beredar sesuai dengan peredarannya. Dan dia keluar sesuai dengan waktunya. Misalnya kalau kita katakan bulan itu hanya muncul di malam. Bukan berarti dia tidak beredar di siang hari. Karena kita tidak melihat daripada bulan tersebut. Artinya dapat kita simpulkan bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada dalam keserasian, keseimbangan. Kalau ternyata ada hal-hal yang menyebabkan ketidakserasian, itu bisa terjadi bencana besar. Itu yang perlu dipahami. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dalam segala keadaan untuk menciptakan keseimbangan, menciptakan keharmonisan. Menciptakan keseimbangan maksudnya apa? Anda harus imbang dong. Waktu kerja dengan waktu tidur, waktu istirahat. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti yang terjadi adalah ada sesuatu ketidakseimbangan di dalam tubuh Anda, dalam kehidupan Anda. Begitu pula kehidupan dunia harus seimbang dengan kehidupan akhirat. Atau bahasanya harus seimbang antara perilaku kita dengan spiritualitas kita. Dan saya katakan spiritual itu adalah sesuatu yang penting karena dia mengubah perilaku kita. Makanya spiritualitas itu permainannya adalah di hati. Dan perbuatan-perbuatan kita itu digerakkan oleh hati kita. Oleh karena itu maka pendidikan yang terpenting adalah pendidikan hati atau pendidikan spiritual. Dan kalau ditanya apa hubungan spiritualitas dengan kesuksesan bekerja, jelas. Karena perilaku mempunyai kaitan dengan kesuksesan.
Orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang baik, dan seterusnya itu menjadi modal untuk mencapai kesuksesan. Dan untuk menjadi orang jujur, menjadi orang ikhlas, menjadi orang yang komitmen waktu, menjadi orang yang profesional, itu terkait dengan persoalan hati. Dan persoalan hati itu adalah dibahas di dalam spiritualitas Islam. Atau dalam bahasa disiplin keilmuan Islam disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk melakukan keseimbangan dalam setiap hal. Maka disebutlah kata moderasi. Dalam beragama harus seimbang, dalam mencari penghasilan atau kehidupan harus seimbang, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk adalah mencari atau menciptakan keharmonisan. Apa itu keharmonisan? Kalau kita baca di dalam silabus Telkom itu, saya mengutip dari silabus ini, kata harmonis di dalam pengertian istilah itu adalah adanya kerukunan, adanya keselarasan, dan ketentraman, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, yang ada adalah persatuan untuk mencapai sesuatu yang tujuannya adalah saling membantu. Jadi kata kuncinya adalah ada ketenangan, ada ketentraman, berarti tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, yang ada persatuan untuk kita saling bantu-membantu. Dan semua ini adalah konsep Islam. Kalau kita lihat misalnya ayat-ayat Al-Quran itu jelas kita diperintahkan untuk menghindari berbagai perselisihan dan pertentangan. Wala tatafarraqu, janganlah kalian terpecah-pecah. Dan sebaliknya kita diperintahkan untuk selalu bersatu dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, maksudnya adalah Anda harus bersatu, bersaudara. Jangan kalian karena perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan-perbedaan organisasi, perbedaan-perbedaan pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya membuat kalian itu terpecah-pecah. Kenapa? Karena perpecahan itu akan menghancurkan harmoni, dan harmoni kalau hancur akan membawa kepada kegagalan dalam bekerja. Itu korelasinya seperti itu. Maka kalau ditanya bagaimana konsep Islam tentang harmoni, itu semuanya adalah positif. Yang kedua, misalnya di dalam harmoni harus saling bantu-membantu. Dan Islam serta Al-Quran sebagai sumber rujukan Islam itu sangat menekankan untuk kita di dalam pekerjaan dan di dalam interaksi di antara kita harus saling bantu-membantu. Dan ini adalah satu hal yang natural. Satu hal yang alami, yang dialami oleh setiap orang. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalian hendaklah, kata Allah, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong kalau itu terkait dengan persoalan kebaikan atau takwa. Takwa ini adalah satu konsep penting yang di dalamnya bergabung semua kebaikan, itu takwa. Apapun yang masuk dalam kategori baik, maka itu disebut dengan takwa. Maka kebalikannya, jangan kalian saling bantu-membantu di dalam perbuatan dosa dan maksiat serta permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian itu bertolong-menolong atau saling bantu-membantu dalam setiap perbuatan dosa. Misalnya kesepakatan untuk melakukan manipulasi di dalam pekerjaan, kesepakatan untuk melakukan korupsi, kesepakatan untuk melakukan kezaliman, ketidakadilan dalam kaitan dengan promosi, jabatan, dan lain sebagainya. Itu dianggap ismi wal udwan. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan pada permusuhan. Dan permusuhan bisa mengantarkan pada perpecahan. Perpecahan bisa menghancurkan harmoni, dan harmoni kalau sudah hancur bisa menghancurkan target di dalam sebuah pekerjaan. Jadi kaitannya sangat kuat dan erat. Oleh karena itu maka mewujudkan harmoni di dalam satu pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mewujudkan harmoni di dalam satu pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dan melakukan refleksi atau merujuk kepada sumber-sumber ajaran kita, agama Islam, terutama dalam Al-Quran,
itu salah satu yang bisa mewujudkan harmoni, ketenangan dan ketentraman di dalam satu komunitas apapun, apa itu komunitas yang terkait dengan persoalan sosial atau komunitas dalam kaitan dengan soal ekonomi misalnya, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah keadilan harus ditegakkan. Wujudkan keadilan dalam konteks apapun, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu penting. Kenapa keadilan itu menjadi penting? Karena setiap orang pasti menginginkan keadilan. Dan setiap orang pasti tidak menghendaki adanya ketidakadilan. Keadilan itu kalau kita artikan adalah tidak adanya bias atau diskriminasi di dalam setiap perlakuan apapun di dalam komunitas kita ataupun dalam komunitas bekerja kita. Itu keadilan. Misalnya dalam kaitan dengan promosi ya harus sama. Masing-masing orang punya hak untuk mendapatkan promosi. Masing-masing orang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji yang baik. Dan masing-masing orang mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya di dalam setiap pekerjaan. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pembedaan. Apakah itu terkait dengan agamanya? Kadang-kala kan kita lihat di masyarakat kita, di tempat bekerja kita lihat ini orang agamanya beda dengan kita, padahal dia punya kompetensi dan kinerja yang bagus. Seharusnya itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan haknya. Begitu pula kelompok etnik. Kadang-kala kita melihat pada kelompok etnik, kalau sama dengan kita angkat. Kalau tidak sama dengan kita tidak berikan kesempatan untuk promosi jabatan. Padahal orang tersebut mempunyai kompetensi dan persyaratan-persyaratan yang bisa memenuhi dia untuk dipromosikan di dalam jabatan di pekerjaannya. Nah, keadilan harus diwujudkan. Kenapa? Yang pertama, karena keadilan itu adalah sifat Allah. Itu perlu dipahami. Jadi salah satu sifat Allah atau nama Allah adalah yang maha adil. Ya, Allah maha adil karena Allah tidak membeda-bedakan di antara hambanya dalam kaitan dengan rezeki. Yang Allah tekankan, Anda kalau ingin mendapatkan rezeki, maka ikuti prosedurnya, ikuti SOP-nya. Apa? Anda harus bekerja. Nah, ketika ingin mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan, Anda ikuti SOP-nya. Apa? Anda harus jujur. Anda harus transparan. Siapapun yang jujur, siapapun yang transparan dalam pekerjaannya akan sukses tanpa melihat agamanya. Nah, karena kita adalah agama Islam, seorang Muslim, di dalam Islam itu diajarkan tentang konsep-konsep sukses di dalam pekerjaan. Nah, salah satunya adalah kejujuran dan keadilan. Yang kedua, keadilan itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan takwa. Jadi takwa ini adalah satu predikat tertinggi yang harus dicapai oleh setiap Muslim. Dan salah satu bagian atau sub dari takwa itu adalah keadilan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap satu kelompok membuat kalian tidak berlaku adil, kata Allah. I'dilu, berlaku adillah kalian, kata Allah. Kenapa? Karena keadilan itu adalah wa aqrabu litaqwa, karena dia lebih dekat kepada takwa. Maksudnya keadilan itu adalah sub bagian dari konsep bangunan takwa yang paling dekat dengan takwa itu. Artinya bangunan intinya atau batu bata dalam rumah yang disebut dengan takwa, batu bata yang paling dekat dengan fondasi itu adalah keadilan itu. Maka kata Allah, meskipun Anda berbeda agama, berbeda kelompok etnik, berbeda pandangan politik, berbeda organisasinya, dan berbeda dalam hal lainnya, maka jangan itu menjadi sebab Anda membenci orang lain. Menjadi sebab kebencian terhadap kelompok etnik itu membuat Anda berlaku diskriminatif, tidak adil. Maka Allah perintahkan dalam keadaan seperti itu pun, meskipun Anda mungkin benci karena persoalan sesuatu dengan orang lain karena perbedaan tadi, tetap berlaku adil adalah sesuatu yang mutlak. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang bertakwa, salah satu unsur yang harus ada di dalam dirinya adalah dia tidak diskriminasi, harus adil. Maka salah satu untuk mencapai keharmonisan di dalam satu pekerjaan itu adalah ya wujudkan keadilan. Keadilan terkait dengan sistem bekerja, tidak membeda-bedakan para pekerja karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, atau misalnya
membuat aturan-aturan yang itu mewujudkan keadilan dalam pekerjaan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa yang dilakukan untuk bisa mencapai keharmonisan? Yang kedua adalah agama Islam atau spiritualitas Islam itu mengajarkan untuk mencapai keharmonisan, maka yang harus dihilangkan adalah faktor-faktor yang menyebab atau menjadi penyebab mandeknya harmoni. Apa? Sikap hasad. Hasad, iri hati, atau dengki. Tiga ini. Atau hasad, iri hati, dan dengki. Yang satu kata ini mempunyai makna yang sama. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan jauhi sifat hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad itu hanya membakar dirinya. Seperti apa? Seperti kayu bakar dimakan oleh api. Atau api memakan kayu bakar. Begitu cepat. Maka sifat hasad, iri hati terhadap orang lain itu harus dihilangkan kalau kita ingin mencapai keharmonisan di dalam sebuah tempat bekerja, dan keharmonisan itu mempunyai korelasi yang sangat erat dan kuat dengan kesuksesan di dalam pekerjaan. Nah, sifat hasad ini untuk mengenalinya sebenarnya mudah saja. Apakah kita di dalam diri kita itu ada sifat hasad, sifat iri hati atau dengki, itu cara mengukurnya adalah dengan melihat dua faktor saja. Faktor yang pertama atau indikator yang pertama adalah merasa senang kalau orang susah. Itu sifat hasad itu. Jadi kalau ada orang gagal di dalam pekerjaannya, itu gagal di dalam usahanya, lalu kemudian kita senang dengan kegagalan orang tersebut, tidak ada empati dan simpati, maka itu tandanya di dalam diri kita ada sifat hasad, ada virus hasad, iri hati. Cara ngukurnya seperti itu. Yang kedua adalah susah kalau orang lain senang. Jadi yang pertama tadi senang kalau orang susah, yang kedua adalah sedih atau susah kalau ada orang senang. Jadi kalau ada orang dipromosikan jabatannya, atau orang mendapatkan bonus dalam pekerjaannya, atau orang mendapatkan sesuatu kenikmatan atau anugerah yang diberikan oleh Allah dalam pekerjaannya, lalu kemudian kita merasa susah dengan orang tersebut. Nah, ini dianggap bahwa di dalam diri kita ada sifat hasad. Nah, sifat hasad ini yang bisa menghancurkan persaudaraan di antara umat Islam. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di antara umat Islam, kenapa sulit bersatu, kenapa sering terjadi konflik, itu karena sifat hasad ini. Senang kalau umat Islam, susah. Susah kalau umat Islam, senang. Jadi seperti itu. Maka terjadilah konflik. Nah, konflik dan ketegangan inilah yang menjadi pemicu ketidakharmonisan di dalam sebuah pekerjaan. Dan kita bisa melihat itu di tempat pekerjaan kita, banyak sekali ada orang-orang yang punyai atau dirasuki atau dimasuki oleh sikap atau virus hasad ini. Hampir di sebagian tempat kerja kita pasti ada orang-orang yang mempunyai seperti ini. Nah, salah satu caranya adalah ya harus hilangkan sifat hasad, sifat iri hati dan dengki. Kenapa hasad harus dihilangkan? Yang pertama, karena banyak kemudaratan yang muncul kalau di dalam diri kita ada sifat hasad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kepada konsep keagamaan Islam, sikap hasad ini adalah sifat yang bisa memasukkan seseorang kepada surga. Nah, surga ini adalah simbol kesuksesan terbesar yang diinginkan oleh setiap muslim. Jadi ada kesuksesan dunia di mana kita sukses dalam pekerjaan kita, sukses dalam kehidupan kita, tapi kesuksesan terbesar yang harus kita raih itu adalah surga, dan surga menjadi symbol of success. Jadi the great symbol of success, simbol kesuksesan yang terbesar itu adalah jannah, surga. Nah, orang yang tidak mempunyai sifat hasad ini, kata Nabi, adalah orang yang pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi ada satu cerita, ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi beserta para sahabat itu sedang duduk-duduk, sedang ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba Nabi bilang kepada para sahabat, nanti akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang yang sangat sederhana, habis melaksanakan wudhu, dan di tangannya ada sandal yang dia teng-teng. Pada kesempatan yang lain, ketika Nabi juga sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi mengucapkan hal yang sama. Akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Ternyata muncul orang yang sama. Pada kesempatan yang ketiga, Nabi
juga pernah mengucapkan hal yang sama dan muncul orang yang sama. Akhirnya ini membuat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr bin As itu penasaran apa sih yang menjadi penyebab sampai orang tersebut disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga padahal dia belum meninggal. Akhirnya ketika pulang orang tersebut diikuti oleh Abdullah ibnu Amr bin As sampai ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang tersebut, dia minta izin untuk bisa menginap selama 3 hari. Karena kata Abdullah ibnu Amr bin As, dia ada persoalan dengan bapaknya dan dia berjanji tidak akan tidur, tidak akan tinggal di rumah selama 3 hari. Akhirnya orang tersebut mengizinkan. Pada saat ketika Abdullah bin Amr bin As berada di rumah tersebut, dia perhatikan tuh, apa sih yang menjadi amalan yang rutin dilakukan oleh orang itu sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi Abdullah bin Amr bin As itu tidak melihat ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sampai kemudian pada hari ketiga, orang tersebut atau Abdullah bin Amr bin As itu berkata kepada orang tersebut, dia bilang, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Saya datang ke sini, minta izin menginap hanya untuk mengetahui apa sih amalan-amalan yang kau lakukan. Ternyata amalanmu biasa aja. Lalu orang itu berkata, seperti yang kau lihat, saya sholat ya biasa, saya zikir biasa, saya sholat malam juga biasa, tidak ada yang istimewa kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Akhirnya kemudian dia bilang, tapi ada satu yang memang menjadi satu kebiasaan saya, yang menjadi satu akhlak saya. Saya tidak punya sifat hasad, iri hati atau dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, mungkin inilah yang membuat engkau disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Dan kita tahu bahwa surga sekali lagi adalah simbol kesuksesan terbesar yang harus kita raih. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam kesuksesan tersebut, yaitu surga, maka salah satu caranya adalah sifat iri hati, sifat dengki, sifat hasad, itu harus dihilangkan. Yang biasanya memang sulit kita hilangkan karena biasanya selalu muncul di dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu menghilangkan sifat hasad, maka yang terjadi adalah tidak akan terjadi ketidakadilan, tidak akan terjadi ketegangan, dan tidak akan terjadi konflik di dalam komunitas kita. Kalau tidak ada konflik, tidak ada ketegangan, berarti ada ketenangan, ada ketentraman, dan itu yang disebut dengan harmoni. Nah, kalau harmoni terjadi, maka kesuksesan di dalam pekerjaan pasti akan kita raih, dan target yang ditetapkan sebuah perusahaan tempat kita bekerja pasti akan kita peroleh. Jadi sekali lagi, harmoni itu menjadi sangat penting, dan untuk mewujudkan harmoni adalah tegakkan keadilan dalam sistem dan interaksi, dan hilangkan sifat hasad, iri hati, dan dengki di dalam diri masing-masing kita. Saya pikir untuk kajian terkait dengan spiritual management training ini saya cukupkan sampai di sini, dan terkait dengan materi kajian fikih mungkin hal yang penting yang ingin saya sampaikan adalah ini bisa dilihat enggak nih slide-nya, Mas Asrif? Ya Ustaz, cuma tidak bergerak slide-nya Ustaz. Oh, tidak bergerak dari tadi ya? Oh, iya Ustaz. Tidak. Di sini ada tulisan ini, your screen sharing is paused. Kayaknya nggak bergerak, kenapa ya? Kayak belum di next ya Ustaz ya. Belum di Yang di sini kelihatan itu browser Safari. Browser Safarinya tapi sudah ter-share screen slide-nya tapi dalam browser Safarinya Ustaz. Oh gitu ya. Coba saya ulang lagi ya. Karena saya lihat itu nggak bergerak tadi. Saya bilang jangan-jangan ini seperti yang di awal nggak bergerak ini. Coba saya ulangi lagi. Ustaz. Ini? Ini sudah Ustaz. Masuk slide tabayun.
Ya ini. Oh, yang tadi tidak bergerak ya. Iya, Ustaz. Allah. Cari diberitahu tadi Mas Tasrif itu. Oh, sekira kayak kemarin lagi, Ustaz. Ya, kemarin juga begitu saya cek. Siap, Oke, siap. sekarang terkait dengan persoalan kajian fikih ya. Sekarang kita ini kan masuk tahun-tahun politik ya. Bulan Februari sudah melakukan pemilu, pemilihan presiden dan calon atau legislatif kita. Pada kesempatan yang lalu kita pernah bahas tentang bagaimana adab akhlak muslim di dalam terkait dengan memilih seorang pimpinan atau seorang pemimpin. Nah, sekarang adalah terkait dengan persoalan yang akan muncul di dalam masyarakat kita ini adalah terkait dengan persoalan informasi. Sehingga para ulama itu menyusun kajian fikih informasi menjadi salah satu kajian yang sangat penting karena ini terkait dengan persoalan tadi harmoni juga. Terkait dengan persoalan apalagi tahun-tahun politik ini penuh dengan fitnah, penuh dengan hoax, berita-berita bohong dan sebagainya. Nah, ketika bicara tentang bagaimana fikih mendekati persoalan tersebut, di dalam fikih itu merujuk kepada surat Al-Hujurat itu ada satu ayat yang sangat penting. 14 abad yang lalu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan satu arahan kepada kita. Yang di dalam arahan itu yang menjadi targetnya adalah orang-orang mukmin, yang di dalam target tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seseorang yang kita nggak kenali dia orangnya, lalu membawa satu berita, membawa satu informasi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tabayyun. Tabayyanu itu menjadi kata tabayyun. Dalam bahasa Arab kata tabayyun itu adalah melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi. Maksudnya klarifikasi harus dibuktikan benar nggak informasi tersebut dan diverifikasi atau dilakukan yang disebut dengan validasi. Validasi itu mencari kebenaran dari berita itu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang menjadi alasan adalah kata Allah dalam ayat tersebut, jangan sampai nanti kalau Anda menerima informasi tanpa tabayyun, tanpa verifikasi dan klarifikasi, jangan sampai itu kemudian membuat Anda menimpakan satu musibah kepada satu kelompok masyarakat, kemudian setelah itu Anda akan menyesal karena telah melakukan sesuatu tanpa melakukan tabayyun. Ya, ini konsep penting, konsep modern. Padahal konsep itu diturunkan 14 abad yang lalu. Dan ini universal, berlaku secara umum sampai kapanpun. Nah, kemudian para ulama dalam kaitan dengan tabayun ini lalu memberikan satu arahan. Bagaimana caranya melakukan tabayun? Ada beberapa langkah. Langkah yang kalau disimpulkan yaitu saring sebelum sharing. Jadi menyaring dulu sebelum kita sharing kepada orang lain. Bagaimana caranya? Pertama, kalau ada informasi yang disampaikan seseorang kepada kita, maka langkah yang pertama adalah melakukan klarifikasi. Kira-kira benar nggak ini informasi itu? Bagaimana caranya? Pertama, melihat orang yang menyebarkan informasi, kualitasnya, akhlaknya. Kalau ternyata akhlak yang disampaikan atau akhlak yang kita lihat dari orang yang menyebarkan informasi ini adalah orang yang bermasalah, maka harus di-skip, tidak boleh diteruskan. Yang kedua, melihat kepada konten informasi, isinya. Kira-kira isi dari informasi ini seperti apa? Kalau ternyata informasi ini menyebarkan kebencian, menyebarkan sesuatu yang mengandung kekerasan, sementara Islam tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah mengajarkan kekerasan atas alasan apapun, maka kita pastikan bahwa informasi ini pasti keliru. Pasti keliru. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan spirit Islam, substansi Islam. Maka dalam konteks itu kita harus buang informasi itu. Kalau ternyata informasi itu benar dari aspek siapa yang menyebarkan dan konten dari berita itu atau informasi tersebut, maka kita masuk kepada saringan yang kedua. Saringan yang kedua apa? Saringan yang kedua adalah mensaring apakah informasi yang kita terima itu bermanfaat atau tidak kalau di-sharing. Jadi begitu. Nah, salah satunya lihat ada aspek manfaat. Kalau ternyata ketika kita analisis informasi setelah pada saringan pertama lulus, selesai, maka pada saring kedua adalah kita lihat apakah informasi ini bermanfaat enggak.
bermanfaat secara intelektual, bisa menambah ilmu, pengetahuan, atau bermanfaat enggak secara spiritual, bisa menambah kesalehan kita, mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik. Nah, kalau ternyata bermanfaat, maka kita wajib untuk men-sharing atau penting untuk menyebarkan atau men-sharing informasi tersebut. Nah, kalau ternyata berita ini benar tapi tidak bermanfaat, misalnya terkait dengan persoalan apa yang terjadi di rumah tangga artis, perceraian dan lain sebagainya, itu benar terjadi tetapi nggak bermanfaat. Kalau kita lakukan sharing, maka kita harus men-skip atau tidak menyebarkan informasi tersebut. Jadi intinya supaya jangan sampai terjadi di dalam masyarakat kita ada satu proses di mana yang menjadi kebiasaan kita adalah mudah menerima informasi tanpa melakukan saring, tapi kita langsung men-sharing dari informasi tersebut. Nabi pernah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ay yukadzibu, atau cukuplah dianggap seorang sebagai seorang pendusta adalah ketika dia menerima atau menyampaikan apa yang dia terima. Jadi Nabi mengatakan Anda bisa dianggap sebagai seorang pendusta kalau Anda terima informasi, Anda langsung sebarkan informasi itu tanpa melakukan yang disebut dengan tabayun, memverifikasi atau melakukan klarifikasi. Saya pikir itu mungkin Mas Asrif dan teman-teman yang lain beberapa hal yang terkait dengan arahan petunjuk dari agama kita, baik dari aspek spiritualitas Islam maupun dari aspek kajian fikih kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof atas materinya, sangat padat dan juga sangat jelas ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan bisa langsung saja, bisa bertanya langsung atau bisa melalui chat box ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Ya, Pak silakan. Prof. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik, Pak Jabar. Ya, siap Pak Prof. Ini pertanyaan saya ini terkait dengan materi terakhir Bapak. Karena ini kita menghadapi pemilu ya, dan calon-calon yang sekarang ini kita lihat memang alim-alim semua Pak, karena alim-alim musiman. Jadi terutama kita ini ingin memilih kepala negara, Pak Ustadz. Ini kan ada 3 calon yang ini. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz ketiga calon kita ini memilih ketiga calon ini kan yang harus yang penting ini dari akhlak dan agamanya ya Ustadz ya. Ketiga ini Ustadz kira-kira ketiga-tiganya ini putra terbaik bangsa Pak Ustadz. Tapi minimal kita ada kisi-kisi lah yang mana yang kira-kira yang memenuhi atau yang mendekati. Ya kalau mau bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah, Ustadz ya. Tapi kan minimal kita umat Islam itu belajar dari pengalaman kemarin-kemarin. Ternyata kita membeli kucing dalam karung, ya kan? Ya, jangan sampai kita terulang lagi terkait hal ini. Nah, ini Pak Ustadz. Jadi jangan sampai kita ini hanya melihat kebanyakan di media sosial, Pak Ustadz. Dan kita belum pernah ketemu dengan ketiga calon-calon ini. Jadi mungkin dari saya pribadi Pak Ustadz ingin berikanlah mungkin satu pandangan untuk agar kita ini bisa memilih memang pemimpin yang betul-betul amanah dan berakhlak mulia Pak Ustadz. Terima kasih itu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jabar. Langsung saya jawab. Yang pertama, kita tentu sebagai seorang Muslim ada arahan, ada petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kaitan dengan persoalan yang sangat penting ini. Nabi itu pernah memberikan satu arahan secara moral ya. Nabi pernah mengatakan apabila seandainya kita diarahkan kepada pilihan terkait dengan persoalan kepemimpinan,
lalu kita kemudian memilih, ini bersifat umum, apakah di pemimpinan negaraan atau di pemimpin dalam kaitan yang lebih khusus, lalu kemudian ada pilihan-pilihan, dan kita tahu ada pilihan terbaik dari beberapa aspek dia yang terbaik. Lalu kemudian kita memilih bukan yang terbaik, padahal kita tahu dia yang terbaik. Maka kata Nabi, dia bukan golonganku. Dan dia tidak akan pernah minum dari sungai yang disebut dengan sungai yang ada di dalam surga itu. Ini menandakan bahwa kita harus memilih yang terbaik dari yang terbaik, atau yang terbaik dari yang baik. Nah, salah satu caranya adalah ketika kita diarahkan untuk memilih yang terbaik dari yang baik, kita tidak mengatakan yang lainnya buruk ya, kita mengatakan yang lainnya baik. Tapi harus memilih yang terbaik dari yang baik-baik itu. Nah, maka salah satu caranya adalah kita bisa mengukur, pertama adalah di dalam Al-Quran itu disebut dengan Hafizun Alim. Kasus Nabi Yusuf itu, pada saat ketika dia diminta oleh Raja Mesir, dia bertanya, atau dia berkata bahwa ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai menteri perbendaharaan negara kalau memang aku diminta untuk menjadi pejabat. Kenapa? Inni hafizun alim. Karena aku adalah orang yang hafiz. Hafiz itu adalah orang yang amanah, orang yang mampu menjaga. Dan alim, orang yang berilmu. Jadi kalau dengan menggunakan cerita ini atau apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ini, maka dua potensi yang harus ada di dalam seorang pemimpin. Yang pertama adalah amanah, hafiz. Artinya orang yang mampu menjaga apa yang menjadi amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini salah satu yang dijadikan dasar untuk memilih seorang. Orang yang amanah. Yang kedua, orang berilmu, alim. Kenapa? Karena orang berilmu ngerti apa yang terjadi dan apa solusinya. Kalau dia tidak berilmu, dia tidak ngerti itu apa yang harus dia lakukan. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui dia orangnya amanah atau tidak? Maka di dalam fikih siasa, fikih politik Islam itu adalah dengan melihat track record-nya. Dulu pada saat ketika dia menjabat, gimana tuh? Dia menjabat amanah enggak? Yang menjadi targetnya terpenuhi atau tidak? Yang menjadi janji-janjinya terpenuhi atau tidak? Visi misinya terlaksana atau tidak? Kan dia gampang kita melihat, mengukurnya. Ternyata dia tidak memenuhi itu. Maka orang ini kalau diberikan amanah yang lebih besar, dia pasti nggak akan bisa menjalankan. Karena yang kecil aja dia nggak bisa jalankan. Kan kesimpulannya begitu. Nah, cara mengukur tentang orang aman atau tidak ya dari track record-nya itu, the history. Jadi dari sejarahnya dia di dalam memimpin. Nah, kalau alim kita bisa mengukur yang pertama dari pendidikannya. Karena indikator yang paling mudah untuk mengukur seorang itu berilmu atau tidak, pendidikannya. Begitu kan? Dia pendidikannya apa? S1, S2, S3-nya apa? Kan jelas. Yang kedua adalah ketika dia berbicara, menyampaikan sesuatu. Berilmu atau tidak, itu bisa dilihat. Ketika orang menyampaikan sesuatu, kalau dia muter, dia nggak berilmu itu. Tapi kalau pertanyaan mampu dijawab dengan jawaban, dia mampu memahami pertanyaan, maka dia berilmu. Karena sebagian dari ilmu itu adalah mampu memahami pertanyaan orang dan menjawab sesuai dengan pertanyaan itu. Itu yang disebut dengan alim. Tapi kalau seandainya dia muter-muter, yang ditanya A, jawabnya B, C, D, sehingga tidak kena dari persoalan. Nah, seorang seperti ini pasti nggak akan mampu bisa menjaga atau bisa menjalankan sesuatu yang lebih besar. Dan kita gampang, karena kita ini kan orang berpendidikan, minimal S1. Pasti gampang melihat orang-orang seperti itu. Yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan, dan dia sulit untuk memahami orang berilmu atau tidak. Ini menjadi persoalan. Saya pikir itu ya untuk Pak Jabar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang kedua, ini ada dari chat ini ada pertanyaan dari Ibu Ria Fitria terkait dengan kolaborasi harus berbarengan dengan yang namanya harmoni. Idealnya kolaborasi dilakukan untuk tujuan bersama tanpa merugikan salah satu pihak sehingga harmoni dapat terjaga. Nah, jika kita dihadapkan dengan kolaborasi yang menciptakan peluang terabainya tugas utama, seperti apa cara menyikapinya? Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana skala prioritas, mana bukan prioritas. Itu yang perlu dipahami. Jadi, kalau dalam bahasa agama, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita harus paham.
Nah, yang wajib harus dilakukan. Tugas utama itu wajib untuk lebih didahulukan dari yang lain. Untuk bisa melakukan tugas utama, tentu harusnya ada harmoni, ada kolaborasi. Kolaborasi itu bagian dari untuk mewujudkan harmoni. Atau harmoni itu salah satu modal untuk bisa melakukan kolaborasi. Anda nggak mungkin bisa berkolaborasi kalau tidak ada harmoni. Untuk mewujudkan harmoni, harus sistemnya adil, lingkungannya adil. Kedua, tidak boleh ada sifat hasad di dalam diri kita. Nah, kalau tidak ada sifat hasad, merasa disaingi, tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, kemudian lingkungan adil, sistemnya adil, maka mudah untuk melakukan kolaborasi. Jadi begitu. Nah, kalau tidak ada syarat atau prakondisi seperti yang saya sebutkan tadi, sulit sekali untuk bisa melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah media untuk mencapai tugas utama. Di dalam bahasa agama ada disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Media itu bisa sama kedudukannya dengan tujuan. Tugas utama itu adalah prioritas yang harus kita lakukan, tujuannya untuk mencapai target. Tapi tugas utama tidak bisa mencapai target kalau tidak ada kolaborasi, maka kolaborasi itu menjadi sama kedudukannya dengan tujuan tadi. Jadi posisinya jadi berimbang. Atau dalam kaidah lain dalam hukum Islam itu ada mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dicapai tapi tidak akan bisa tercapai tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu yang menjadi media untuk mencapainya menjadi wajib. Saya berikan contoh misalnya membetulkan genteng di rumah kita yang bocor atapnya itu wajib. Karena kalau nggak dibetulin tuh genteng atau atap, maka bisa membuat hidup kita menjadi kacau. Kenapa? Karena hujan masuk, kemudian panas bisa masuk. Maka kita harus membetuli atau memperbaiki atap rumah kita yang bocor. Tapi kita nggak mungkin bisa membetuli atau memperbaiki atap rumah kita yang bocor tanpa ada tangga untuk bisa naik ke atas. Maka keberadaan tangga menjadi penting. Kenapa? Itu tadi saya sebutkan, sesuatu yang wajib tidak bisa dilaksanakan tanpa suatu yang wajib yang lain, maka wajib yang lain itu menjadi penting adanya. Sama. Maka lil wasail hukum maqasid. Media tadi tangga menjadi sama pentingnya dengan membetulkan atap yang bocor. Jadi sekali lagi prioritas, tugas utama prioritas dan kolaborasi menjadi bagian untuk bisa mewujudkan tugas utama. Maka keberadaan kolaborasi itu menjadi sama pentingnya dengan tugas utama. Bisa dipahami Bu Ria ya, Bu? Oke, saya pikir itu Mas Sastrib ya, jawaban saya. Terima kasih. Silakan. Cek, cek. Cek. Kedengaran suaranya? Cek. Cek, cek. Halo, kedengaran suaranya? Kedengaran Pak Tasrif, tapi Oh iya. suaranya kedengaran nggak tadi? Iya, tadi saya sempat terputus, Ustaz. Mati lampu di kantor. Oh, mati lampu. Iya, baru Suara saya kedengaran tadi ya? Iya, kedengaran sih, Ustaz. Ya, oke, makasih Ustaz. Satu lagi mungkin ini ada pertanyaan Ustaz dari DM chat ini ya, direct message. Pertanyaannya yang pertama, apa perbedaan harmonis dan juga keseimbangan Ustaz atau tawazun? Dan yang kedua, bagaimana implementasinya Suaranya putus-putus Pak Tasrif. dalam antar dunia. Bisa dikirim nggak ke chat? Suaranya putus-putus. Oke, saya langsung jawab saja ya. Suara saya kedengaran, Pak Tasrif. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke. Ini kurang stabil jaringannya, baru nyala lampunya. Nah, ini terkait dengan persoalan perbedaan
harmonis dan keseimbangan atau tawazun ya. Jadi harmoni itu tentu membutuhkan atau indikator dari keharmonisan itu ya adanya tawazun. Jadi kalau tanya mana yang lebih besar, harmoni itu menjadi tujuan, tawazun menjadi medianya, keseimbangan. Jadi kalau kita kan bisa melihat ada konsep, ada subkonsep. Konsepnya itu adalah harmoni dan harmoni itu ada subkonsep, keadilan, keseimbangan itu adalah subkonsep dari harmoni. Tapi ada juga yang menyamakan harmoni ya keseimbangan, harmoni ya keadilan dan sebagainya. Tetapi kalau saya memahami harmoni itu adalah konsep general konsep. Tujuan adalah misalnya ketika kita membangun keluarga, tujuannya adalah harmoni. Bagaimana keluarga itu menjadi harmoni. Maka untuk mencapai tujuan itu ada yang disebut dengan medianya tadi. Nah, medianya adalah yang pertama tadi. Pertama harus ada keseimbangan. Anda kalau hidupnya seimbang pasti akan harmoni, ada ketentraman, ada ketenangan di situ. Anda kalau keadilan tercapai di situ, maka akan ada harmoni di sana. Jadi harmoni itu adalah konsep umum, yang lain adalah konsep yang disebut dengan explaining konsep. Jadi konsep penjelas dari konsep harmoni. Itu pemahaman saya seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana implementasinya di dalam kaitan dengan dunia dan ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard. Itu ayat meskipun singkat tetapi padat petunjuknya dan arahnya. Apa kata Allah? Carilah fima atakallahu daral akhirah, carilah apa yang menjadi bagian dari akhirat. Tapi ingat kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Anda harus cari pekerjaan, tapi jangan lupa akhirat Anda gitu. Jangan melulu akhirat lupa dunia, tapi jangan melulu dunia lupa akhirat, harus seimbang. Nah, itu yang disebut dengan tawazun di dalam kehidupan kita. Wala tabgil fasada fil ard. Ketika Anda hidup di dunia, jangan melakukan kerusakan. Kerusakan itu macam-macam. Kerusakan itu adalah misalnya melakukan riba, melakukan korupsi, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, itu kerusakan. Kenapa? Karena itu merusak keseimbangan. Jadi salah satu yang merusak keseimbangan itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat itu mengganggu keseimbangan. Makanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan yang jelas. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan dalam hidupnya. Orang kafir itu. Maka di dalam Al-Quran itu disebut dengan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan, kegelapan, tidak ada lampu, tidak ada pelita yang bisa mengarahkan kemana dia harus hidup. Orang kafir. Kalau dia membelanjakan hartanya, itu nggak jelas kemana. Yang kedua, orang yang tidak jelas hidupnya adalah dia beriman, mengaku beriman, tapi hatinya kufur, munafik tuh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Dia punya mata nggak bisa melihat, dia punya telinga nggak bisa mendengar, dia punya hati tertutup. Jadi semua kebaikan nggak bisa masuk di situ. Tidak ada pelita, tidak ada arah. Maka disebut orang yang tidak berada dalam keseimbangan. Kenapa? Semua potensinya mati. Nah, kita umat Islam ada potensi yang hidup, ada yang berjalan, ada yang setengah berjalan, ada yang berjalan full. Oleh karena itu, maka supaya kita mampu berjalan sesuai dengan keseimbangan, maka seimbangkan dunia dan akhirat kita. Ibadah laksanakan, dunia kita laksanakan, cari uang lakukan, tapi jangan lupa akhiratmu. Jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa zakat dan sebagainya. Itu batasan yang minimal, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Tapi bisa ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau yang penting yang wajib dulu dilaksanakan untuk bisa menyeimbangkan kehidupan dunia kita. Kalau dunia melulu dicari, pasti Anda akan gelisah. Tapi kalau akhirat melulu dicari, itu bisa hidup susah, gitu. Jadi harus seimbang. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini harus seimbang. Semuanya seimbang. Kalau Anda menginfakkan harta pun harus seimbang. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu pelit. Berlebihan itu maksudnya kita serahkan semua harta kita. Jangan, nanti orang-orang yang berada di dalam nafkah kita akan menderita. Tapi juga terlalu pelit. Kita punya uang ratusan juta yang disumbang cuma 10.000 misalnya. Itu kan pelit banget itu. Nah, itu juga jangan. Jadi jangan berlebihan, jangan juga terlalu pelit. Jangan boros, jangan terlalu
hemat banget gitu dalam kehidupan kita. Saya pikir itu ya untuk pertanyaan yang ada di chat itu. Saya pikir itu, Mas Tasrif. Baik, Ustadz, terima kasih. Semoga terjawab ya. Ya, karena waktu kita sudah sampai, sudah pukul 9 lewat, mungkin kita cukupkan. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi ke Ustadz. Nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz sudah memberikan materinya dan juga kepada peserta yang sudah hadir. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi Amin. partisipan yang bisa join dan juga bisa lebih dimaksimalkan lagi terkait kehadirannya. Baik, untuk menutup kegiatan S Booster kita, mohon kesediaan Ustaz untuk menutup kegiatan ini dengan doa bersama. Saya Mas Tasrif. Iya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin rabbal alamin. Baik, kita tutup Booster kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk keluar dari Zoom ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Mas Waris, Mas Tasrif. Waalaikumsalam.